Selamat bertemu dengan Sugeng Istianto Channel. Pagi ini saya menemui Bapak Dr. Andes Teguh Wibowo, guru bimbingan karier. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bapak ceritakan riwayat pendidikan Bapak? Oke. Riwayat asal-usul saya dilahirkan di sebuah desa yang cukup tinggi posisinya di Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya lulus SD di SD Laksana 1 Kecamatan Karangkobar. Sedangkan SMP-nya saya jauh Pak, karena di Karangkobar waktu itu belum ada SMP negeri, adanya SMP Persiapan Negeri Karangkobar. Jadi saya bersekolah di SMP Negeri 1 Banjarnegara. Tahun berapa Pak? Bapak masih ingat? Lulus tahun 75. Untuk SMP ya? SMP, ya. Kemudian saya melanjutkan ke SMA juga di Banjarnegara. Saya lulus SMA tahun 82. Kemudian saya melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, ambil jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Setelah menamatkan sarjana, apakah Bapak langsung bekerja? Ya, kebetulan saya waktu itu saya lulus tahun 86. Kemudian saya baru saja ada testing, sehingga istilah bahasa Jawanya saya kepancal tidak bisa mengikuti testing, sehingga saya bekerja sebagai driver atau supir, dan juga saya berdagang tas waktu itu. Kemudian begitu ada seleksi CPNS, saya ikut daftar dan langsung diterima. Kemudian ditempatkan di Pekalongan, di SMP Negeri 5 Pekalongan pada tahun 88. Itu. Bagaimana riwayat karier Bapak? Karir saya jadi CPNS itu per 1 Maret 88 di SMP Negeri 5 Pekalongan. Kemudian tahun 2001 saya diangkat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 15. Kemudian 4 tahun saya di SMP 15, pindah jadi kepala sekolah di SMP Negeri 8, hanya 9 bulan di sana. Kemudian dipindah di SMP Negeri 6 Pekalongan selama 4 tahun di sana. Kemudian pindah lagi jadi kepala sekolah di SMP Negeri 5 Pekalongan sampai dengan tahun 2013 pindah ke SMP Negeri 7 Pekalongan sebagai guru BK di SMP Negeri 7 Pekalongan, karena masa jabatannya sudah selesai 12 tahun. Kalau temuannya sebetulnya banyak sekali, sebab yang namanya BK itu kan kita menangani kasus per kasus, siswa demi siswa, jadi banyak sekali. Namun kalau bisa kita simpulkan, sebagian besar kalau anak SMP 7 itu masalahnya itu masalah belajar. Kalau masalah yang lain juga sebetulnya banyak, namun itu kasuistis. Kemudian sekarang ini kan masa pandemi COVID-19 ya Pak? Ya. Menurut Bapak, kendala pembelajaran online itu apa saja yang dihadapi para peserta didik di SMP Pekalongan?
kendalanya pada umumnya ini kalau PJJ, sebab saya menangani juga kendala-kendala yang permapel, tidak hanya masalah BK saja. Itu sebagian besar itu permasalahannya yaitu adanya komunikasi satu arah. Saya katakan adanya komunikasi satu arah begini Pak maksudnya. Jadi guru memberikan pembelajaran, anak tidak mengikuti. Kalau dihubungi juga anak tidak ada tanggapan. Itu yang sulit untuk diatasi adalah adanya komunikasi satu arah. Sehingga itu sulit sekali untuk bisa berkomunikasi dengan anak, sehingga anak itu ditelepon tidak diangkat, di WA tidak dibalas, padahal jelas-jelas itu aktif. Maka itu bisa saya simpulkan bahwa itu komunikasi satu arah. Kemudian selama COVID sendiri, apakah BK juga melaksanakan home visit, Pak? Nah itu selalu Pak, saya katakan selalu. Justru saya lebih intensif di dalam menangani anak melalui home visit. Sebab anak yang terjadi, tadi saya katakan komunikasi satu arah, kan kita mau kontak tidak bisa. Maka logikanya, walaupun dengan penuh resiko, saya dengan sangat dalam tanda kutip terpaksa, karena sekarang sedang mewabah daerah-daerah tertentu banyak zona merah, tetap saya kunjungi sesuai dengan protokol kesehatan, saya home visit. Pengalaman Bapak ketika home visit, adakah yang menurut Bapak sangat berkesan sekali? Iya. Kalau saya sangat berkesan, home visit itu kadang-kadang melihat penampilan anak di sekolah tidak sesuai dengan keadaan kondisi sosial ekonomi orang tua yang sebenarnya di rumah, Pak. Kadang-kadang saya sampai terkejut. Ya maklum sekali kalau anak ternyata terjadinya hanya komunikasi satu arah, karena kondisi ekonomi ini orang tua itu sangat tidak mampu. Bahkan ada yang, ya ini saya utarakan nama anaknya, kendalanya ada yang rumahnya jauh, rumahnya dikepung dengan air, rumahnya lagi di atas air, Pak. Saya sudah bisa membayangkan itu. Kalau lewat saja kadang-kadang saya tidak jadi home visit karena sudah mendekati rumahnya itu jalan itu paling tidak di bawah pusar itu, Pak. Jadi itu rumahnya itu terkepung oleh air. Banyak, tidak hanya 1-2 itu yang terjadi seperti itu. Maka anak kan mungkin mau akses internet, tidak bisa, pulsa dia tidak bisa beli karena sosial ekonomi itu kurang, mungkin barangkali, sehingga anak itu makanya terjadi, ternyata ini saya maklum di Bel terjadi komunikasi satu arah karena kondisinya seperti itu. HP tidak ada pulsanya, maka kita kunjungi kondisinya seperti itu, barangkali anak mau beli juga kesulitan. Itu yang cukup berkesan buat saya, Pak. Kalau pesan saya terhadap anak didik, rajin-rajinlah mengikuti PJJ. Kalau mengalami kesulitan atau kendala, silahkan datang ke sekolah sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga bisa konsultasi dengan guru BK, dengan wali kelas, atau dengan guru yang lain, sehingga tidak terjadi komunikasi satu arah yang saya sebutkan di depan tadi. Anak bisa melaksanakan tugas-tugas. Kemudian pesan kepada orang tua, tolong anak-anak itu selalu didampingi di dalam mengikuti PJJ. Sebab pengalaman ini, kalau tidak didampingi, anak main HP, ternyata tidak mengikuti PJJ tapi membuka yang lain. Nah, kemudian kalau orang tua tidak tahu permasalahannya anak, silahkan juga bisa datang ke sekolah. Saya sebagai guru BK sangat terbuka di dalam menerima konsultasi baik dari anak maupun orang tua. Jadi sekali lagi mohon pendampingannya. Orang tua kadang-kadang kaget, saya datangi
katanya setiap hari mengikuti PJJ, tetapi ternyata kenyataannya tidak membuka PJJ, tapi membuka permasalahan yang lain, barangkali nonton video TikTok atau barangkali dia membuka WA, chatting dengan temannya, mungkin FB juga. Sehingga harapan saya yang pertama, tadi saya ulangi lagi, rajin-rajinlah anak mengikuti PJJ, rajin-rajinlah berkonsultasi kalau ada permasalahan kepada orang tua, dampingilah anak-anak di dalam mengikuti PJJ sehingga bisa berjalan dengan baik untuk PJJ ini. Dan kemungkinan juga seandainya terjadi atau adanya pembelajaran tatap muka itu sangat bagus, dengan catatan yaitu sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau tidak, sangat kesulitan di dalam menangani tugas-tugas, kemudian ulangan-ulangan anak yang tidak mengikuti itu harus kita jeli di dalam menangani masalah itu. Kalau ada kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan siswa, insya Allah PJJ bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Dr. Andes Teguh Wibowo atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat siang Pak. Selamat siang.